Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bintang ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa jurnal tersebut adalah jurnal yang kredibel, gitu kan ya? Jurnal tersebut adalah jurnal yang memang memenuhi persyaratan untuk kita kita cantumkan dalam citasi kita. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, saya share mungkin ya. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk misalnya masuk ke sini. Ya, saya mencari keywords-nya misalnya tentang 3D printing. Biasanya kan kalian cari di ini ya, keywords-nya cari di Google ya. 3D printing for concrete menggunakan waste material misalnya. Kan ini muncul tuh banyak ya. Muncul banyak mulai dari ResearchGate gitu kan. Muncul dari mana. Sekarang kamu ingin tahu apakah ini jurnal ini memenuhi persyaratan, apakah dia jurnal itu jurnal yang memang kredibel atau ternyata ada jurnal yang kita bilang sebagai jurnal predator. Ya, ngeri juga ya kalau jurnalnya predator, berarti apa yang dituliskan belum tentu sesuatu yang kredibel gitu. Nah sekarang contoh kita nemunya linknya di ResearchGate. Nah di ResearchGate ini dengan judul seperti ini kok kelihatannya kita pengen banget ya mau baca jurnal ini dan kita jadikan sebagai latar belakang atau kita citasi untuk kita masukkan dalam daftar pustaka kita. Nah, memang ini sih bisa di-download. Di situ free bisa kita download. Tetapi pertanyaan pertanyaan dari siapa tadi? Bintang ya. Apakah jurnal di Maret tahun 2019 ini yang disebut dengan Journal of Material and Waste Management ini ya. Jurnal ini apakah jurnal yang cukup kredibel sehingga artikel yang berjudul utilization begini ini yang diterbitkan di dalam jurnal tersebut adalah artikel yang memang betul-betul bisa kita bisa kita ambil sebagai referensi. Maka kita copy jurnalnya karena yang bertanggung jawab sebagai editor dan kemudian reviewer yang mengoreksi artikel tersebut itu berkaitan di dalam jurnal ini. Jadi kita cari. Kita copy, terus kemudian kita klik, misalnya di sini, kita melakukan pengecekan dengan Skimago. Nah, ini Skimago, kalau kita ketik Skimago, ada Skimago JR Journal Ranking. Nah, masuk ke sini kan? Nah, ini Skimago JR ya, Journal and Country Rank. Kita mau ngecek jurnalnya, ya udah kita klik jurnal ya. Kita klik jurnal,
Terus kemudian tadinya itu kan sudah kita copy nih, tadi kita copy kan. Nah, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke Skimago, terus kemudian kita paste jurnalnya dan enter. Kita lakukan enter. Di sini muncul. Berarti jurnal tersebut yang jurnal material Cycles and Waste Management tadi adalah jurnal yang diakui oleh Skimago. Ini adalah salah satu cara untuk mengecek apakah jurnal tersebut jurnal yang bereputasi atau tidak. Jadi dia diterbitkan oleh Springer Jepang dan negara penerbitnya adalah Jerman. Nah, kita lihat di sini ya, publishernya Springer Jepang. Oke. Terus kemudian country-nya Jerman. H-index-nya 37, H-index itu adalah berarti setidaknya 37 artikel, sebanyak 37 judul artikel di dalam jurnal tersebut sudah disitasi sebanyak 37 kali. Nah, di sini ada warna-warna, Sebelumnya di sini coverage lihat, berarti sampai dengan tahun 2020, ini kan berarti kita lihat. Ini kan jurnalnya tahun 2019 ya. Terbitnya ini, yang si jurnal ini untuk artikel tersebut adalah di tahun 2019 dalam jurnal ini, Maret 2019, itu apakah masuk dalam coverage ini? Ternyata dia masuk, berarti dia masuk, kita lihat jurnalnya di sini sampai dengan tahun 2019 masih diakui oleh Skimago. Dengan level Q2, yang terbaik adalah Q1, ini levelnya Q2, yang paling rendah adalah level Q4. Nah, dia masuk ke dalam level Q2 dan ini data dari jurnalnya, termasuk di sini adalah rankingnya. Ini untuk menunjukkan nilainya. Semakin tinggi nilai ini semakin baik. Jadi ada yang nilai sampai lebih dari, kalau yang di sipil itu kira-kira sekitar 2 udah bagus banget ya. Nah, kalau kedokteran itu bisa lebih dari itu. Nah, kita lihat, oke, berarti jurnal ini dinyatakan sebagai jurnal yang bereputasi. Jadi silahkan diambil utilization of recycled glass ini. Terus kemudian ada di ResearchGate lain, ada nggak ya, kita mungkin nggak ditemukan. Ini rapid prototyping April 2018, kita cek di sini 3D printing system material ini, oke. Terus kemudian yang nulis adalah orang-orang ini, ada yang mungkin kita kenal, ada yang mungkin kita nggak kenal gitu. Karena namanya kadang-kadang sering muncul, nah berarti orang tersebut kita kenal. Nah, ini kita baca apakah benar-benar artikel tersebut memang kita perlukan untuk kita masukkan di dalam tulisan kita. Jika di dalam abstrak itu ternyata memang betul-betul kita ingin tahu bagaimana metodologinya atau kita ingin tahu kesimpulannya apa, maka kita silahkan melakukan download. Tapi kalau tidak bisa, kita request, kita minta tolong pada Pak Paul ini, atau Pak Sufas Chandra Paul ya. Ini nama belakang sama depannya nih, mungkin Paul nama belakangnya. Kita minta tolong sama Pak Paul ini untuk mengirimkan kepada kita melalui ResearchGate. Berarti kan kita harus punya, kita harus punya account ya di dalam ResearchGate. Kebetulan saya punya akunnya, kalau enggak berarti harus bikin account free di situ di ResearchGate, kemudian kita minta, atau dengan cara yang kemarin saya sampaikan, kamu mendownloadnya seperti itu, melalui ITS kan juga bisa. Tetapi kita lihat tadi April 2018 ini, waktu ditulis di dalam Rapid Prototype Journal ini, apakah dia ada, kita masukkan lagi ke dalam Skimago. Kita search, oh ada ya, diakui oleh Skimago. Coverage-nya apakah 2018 juga masuk? Masuk, berarti jurnal tersebut adalah jurnal yang kredibel atau bereputasi. Dan kita lihat biru itu artinya Q1. Biru itu artinya Q1, berarti jurnal tersebut adalah jurnal yang bereputasi dengan kualifikasi masuk ke quartiles. Ya, Q1 adalah quartiles, masuk ke dalam kualifikasi Q1. Dia lebih baik daripada jurnal yang sebelumnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu caranya untuk melakukan pengecekan apakah artikel yang kita baca itu
bereputasi atau tidak bereputasi. Jadi kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan Skimago Institutions Ranking. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya mau share sedikit. Bu, saya mau tanya. Iya, oke, silahkan. Kalau untuk sumber itu lebih baik dari jurnal atau dari buku, Bu? Oh, baik, itu saya juga mau jelaskan. Jadi Sinta itu sudah mengikuti ini saya ya, cara berpikir saya kelihatannya. Itu tadi mau saya jelaskan. Sebentar, saya cari dulu. Buku yang saya tulis. Saya punya buku, saya tulis itu berkaitan dengan bagaimanakah kita mengurutkan kepentingan kita menulis bukukah atau menulis merefer ke bukukah atau merefer ke pada jurnal ya. Sebentar, give me time to check. Ini sudah bisa terlihat? Sudah. Oke. Jadi sumber pustaka tadi, pertanyaan siapa tadi, Sinta ya? Sumber pustaka itu yang seperti apa yang bisa kita masukkan dengan urutannya. Jadi sumber pustaka di sini saya menyatakan ada 6 ya yang bisa kita masukkan, ada 6 klasifikasi yang bisa kita masukkan sebagai daftar pustaka kita. Yang pertama itu adalah artikel jurnal internasional. Jadi artikel jurnal internasional ini kenapa internasional? Karena reviewernya itu bisa saja dari berbagai negara. Jadi nggak hanya terdiri dari satu negara. Dan permasalahannya bisa jadi adalah permasalahan internasional yang dibahas. Temuannya juga temuan yang mungkin berkaitan dengan level atau coverage-nya itu internasional. Jadi kemungkinan dari sisi kepentingan ini dimasukkan ke dalam prioritas yang pertama. Jadi kita menyatakan ini sebagai pilihan pertama untuk daftar pencarian kita melakukan sitasi atau referensi kita masukkan dari artikel jurnal internasional. Artikel jurnal internasional itu masih dibagi lagi. Jadi ada yang artikelnya terindeks. Terindeks itu kayak tadi Scopus itu, ya Scopus itu misalnya kita masukkan dalam Skimago, tadi otomatis itu dia terbaca di Skimago. Jadi ada artikel yang dia terindeks atau dia bereputasi, itu kita melakukan pengecekannya melalui Skimago itu tadi, ya. Jadi kita masukkan jurnalnya, terus kemudian bukan judulnya ya, bukan juga penulisnya, jadi jurnalnya yang kita masukkan kepada link Skimago, apakah dia terdeteksi, entah dia Q1, Q2, Q3, Q4, tapi dia terdeteksi di dalam Skimago. Terus kemudian ternyata artikel tersebut tidak masuk dalam Skimago, berarti dia kepentingannya tidak setinggi seperti 1A ini karena dia tidak terindeks gitu ya. Jadi dia tapi di situ DOAJ, ada jurnal yang open access tapi tidak terindeks di dalam Scopus atau ISI. Nah, kemudian level yang kedua itu adalah makalah seminar internasional. Jadi bukan melalui jurnal, tapi makalah yang sudah dipresentasikan di seminar internasional. Nah, makalah di seminar internasional ini kalau ternyata dia dibukukan dalam bentuk proceeding, jadi dia dibukukan dalam bentuk ini, dalam bentuk proceeding seperti itu, maka proceeding ini bisa saja ada yang terindeks Scopus. Jadi kalian masukkan proceedingnya, judul proceedingnya misalnya IOP misalnya, atau proceeding saya lupa, ada beberapa yang sudah tidak diindeks lagi di dalam Scopus, tetapi kalian lihat coverage-nya dan kalian masukkan ke dalam Skimago, ternyata judul proceeding tersebut masih disitasi oleh Scopus. Berarti untuk seminar yang seperti itu yang dibukukan dalam bentuk proceeding itu dia levelnya lebih tinggi daripada
daripada seminar-seminar yang lain yang tidak terindeks di Scopus gitu. Jadi dia lebih baik. Jadi ini pun sebetulnya bisa dibagi dua, terindeks dengan tidak terindeks gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah buku. Kenapa kok buku itu bukan yang pertama, tetapi buku itu justru yang ketiga setelah seminar. Jadi gini ceritanya. Jurnal ini sudah melalui proses review bolak-balik ya. Jadi masukin artikel kita di jurnal itu ada yang sampai 3 ronde, 4 ronde itu terus disuruh perbaiki lagi, kembali perbaiki lagi, kembali perbaiki lagi. Jadi dia dari sisi konten, dari sisi finding keilmuannya, kemudian juga dari sisi tulisannya itu sudah betul semua, betul. Kemudian dari sisi gambarnya juga kualitasnya juga sudah sangat bagus sekali, sehingga artikel tersebut menduduki peringkat pertama. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah makalah ini. Makalah internasional ini, kenapa dia kedua gitu? Karena biasanya tidak melalui proses bolak-balik. Oh, ini masih salah, ganti lagi, masih salah, ganti lagi, tidak melalui proses itu, sehingga biasanya kita ngirimkan satu kali, ditolak atau diterima. Kalau diterima mungkin reviewnya hanya satu kali aja, nggak bolak-balik. Dan kedalaman dari isinya, kenapa dia masuk di nomor 2, kedalaman dari isinya tidak terlalu seperti nomor 1, karena dia ada temuan satu gitu, ada temuan satu, terus kemudian dia seminarkan sebagai persyaratan lulus atau sebagai persyaratan tanggung jawab moral dia untuk menyampaikan penelitiannya untuk dipublikasikan. Nah, kenapa buku itu nomor 3? Karena buku itu, nulis buku itu lama. Jadi nulis buku itu memerlukan waktu setidaknya mungkin 3 tahun untuk bisa menulis buku chapter dari bab 1 sampai bab 7 misalnya. Nah, buku ini yang saya tuliskan ini sampai 7 bab. Ya. Saya tulis beserta dengan Miss Ii Astuti. Jadi ada 7 bab di situ, memerlukan waktu yang tidak sedikit dan memerlukan pengecekan yang tidak sedikit. Nah, jadi kalau misalnya buku itu adalah buku ajar, enggak apa-apa kalau itu bukunya buku ajar seperti buku dasar-dasar analisa struktur. Itu kan buku ajar ya. Tetapi kalau ternyata bukunya itu adalah buku ilmiah, misalnya applications of precast for high rise building misalnya begitu. Itu adalah buku ilmiah yang bukan merupakan buku ajar. Kedalaman buku itu bagus, isi dari buku itu bagus, tetapi mungkin tidak terlalu update gitu. Jadi tidak terlalu baru, karena itu tadi buku itu lama banget nulisnya dibandingkan dengan seminar yang tahun ini udah selesai kita aplikasikan pekerjaan kita analisa, kita selesaikan dan kita simpulkan, langsung kita seminarkan. Nah, kalau buku nggak bisa begitu, kan materinya banyak. Nah, sehingga buku itu bukan berarti dia kualitasnya lebih rendah dibandingkan nomor 1, nomor 2, tetapi buku itu ditaruh di nomor ketiga karena dari state of the art-nya. Nilai kebaruannya mungkin tidak terlalu baru dibandingkan 1 dan 2. Terutama bagi kalian yang ingin mencari gap analisis. Jadi gap analisis itu kan apa sesuatu yang ternyata belum dikerjakan orang lain, menarik menjadi temuan atau menjadi modifikasi baru yang kalian masukkan sebagai latar belakang kenapa kamu harus membuat sebuah karya ilmiah atau membuat suatu kegiatan ilmiah. Nah, itu mungkin tidak bisa didapatkan dari sekedar membaca buku. Kemudian urutan yang ketiga adalah laporan ilmiah. Laporan ilmiah itu keempat ini laporan ilmiah setelah buku. Kenapa? Laporan ilmiah itu bisa tesis, bisa skripsi, bisa disertasi. Sampai level keempat dia di bawah dari daftar pustaka yang lain, karena biasanya ini juga tidak melalui proses yang review dari luar. Kalau review dari luar itu kan
ini kok nggak cocok, ini sudah pernah ada yang ngerjakan, ini nggak cocok, ini harus begini, ini nggak terlalu baru, dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, disertasi, tesis maupun skripsi ini nggak bisa didapatkan secara online. Jadi orang yang akan membaca tulisanmu itu apabila kamu mencantumkan referensimu itu semuanya adalah berisi tesis, skripsi, dan disertasi, orang nggak bisa ngecek bener nggak sih ini disertasinya itu memang bahas ini gitu loh. Kesimpulannya memang dia demikian, karena orang luar nggak bisa download atau nggak bisa baca tesis atau skripsi yang sudah kamu baca itu. Jadi dia masuk ke level keempat. Kemudian level yang berikut adalah open access journal. Jadi open access journal ini hati-hati, ada jurnal yang memang nggak masuk ke dalam level 1 tadi, level 1A maupun 1B. Tapi dia open access jurnal yang gampang banget kita langsung download PDF gitu bisa keluar. Nah, tetapi ini mungkin perlu kita ambil idenya, kita ambil kesimpulannya, tetapi kita bandingkan apakah hal tersebut juga sudah pernah dilakukan atau sudah sebanding atau mungkin mirip-mirip atau mungkin masih dalam satu topik dengan nomor 1 tadi gitu. Jadi kita cek apakah itu bisa ada pembandingnya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Dendi. Jadi satu statement itu bisa saja kita memasukkan referensi 1, 2, 3, 4, 5, bisa aja ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa saja ini tadi, ada di tesis, ada yang pernah bikin jadi buku, juga di laporan ilmiah dan sebagainya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang bisa kita pakai kalau terpaksa, tetapi jangan sampai kita jadikan yang paling utama yaitu web page. Misalnya yang Wikipedia itu udah nggak boleh dipakai karena Wikipedia atau web-webnya orang atau blog-blognya orang nggak bisa dipakai karena bisa jadi saya bikin blog tentang atau saya bikin di IG deh si Piru Aisiteru. Terus sudah gitu saya pikir ini ada yang lebih baru, terus saya tag down. Jadi yang saya posting semester kemarin itu gitu ya, yang saya posting semester kemarin, saya tag down terus saya ganti lain yang lebih baru. Jadi kalau misalnya kamu sudah terlanjur menggunakan Instagram saya itu sebagai rujukan, dengan sangat kecewa orang akan memeriksa TA kamu, laporan ilmiah kamu, dengan melakukan klik di situ, hilang gitu, ternyata nggak ada, akibatnya dianggap sebagai laporan atau tulisan yang palsu, yang tidak ilmiah, karena sumbernya tidak ada. Jadi web page yang dimaksudkan di sini adalah misalnya ya, saya sedang meneliti tentang lumpur Sidoarjo gitu. Terus kemudian saya mencari sumber-sumber bahwa lumpur Sidoarjo itu di tahun 2006 semburan sampai 20 meter. Kemudian pada tahun berapa terjadi ledakan yang mengakibatkan ada orang yang meninggal dan sebagainya. Itu kan nggak tertulis di jurnal, nggak tertulis di buku, nggak ada di dalam tesis seseorang gitu. Jadi kemungkinan itu dituliskan di dalam page-nya PPLS. Pusat Penggali Lumpur Sidoarjo mempunyai web yang melaporkan itu secara berkala sehingga itu bisa saya jadikan referensi. Jadi bukan Wikipedia, bukan blognya seseorang pribadi, bukan yang seperti itu, tetapi itu adalah web page yang istilahnya resmi gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan citasinya? Jadi contohnya untuk yang nomor 1 artikel jurnal internasional itu, misalnya ini adalah daftar jurnal yang sudah saya temukan. Kemudian saya masukkan ke dalam itu tadi, saya masukkan ke dalam Skimago, terus kemudian muncul bahwa itu memang bisa dipakai. Nah, salah satunya adalah tulisan di dalam jurnal yang terindeks Scopus tapi tidak diindeks oleh ISI. Ada 2 indexing
bisa Scopus, bisa isi. Yang Scopus tadi yang Skimago itu. Nah, di dalam Skimago ternyata muncul bahwa Material Science Forum ini adalah jurnal yang bereputasi. Jadi kemudian kita ini kita ambil karena dia bereputasi. Cara nulisnya sangat tergantung dari template-nya TA kalian. Bisa saja template-nya itu berdasarkan huruf ya, berdasarkan berdasarkan nama penulis, baru kemudian tahun. Atau tahunnya nggak di sini, tahunnya malah di belakang sini. Nah, tahunnya malah di belakang sini. Jadi diperhatikan bagaimana template yang dipakai. Jadi nanti tinggal pesan ke dalam Word-nya kalian atau Mendeley-nya kalian, template yang mau dipakai adalah seperti apa. Ada juga yang menginginkan menggunakan DOI. DOI itu kemarin seperti yang saya sampaikan, DOI ini adalah Digital Object Identifier yang kalau kita copy dan kita paste akan muncul dimanapun di dalam searching engine itu akan muncul paper ini. Karena dia merupakan fingerprint dari sebuah paper yang tidak akan tergantikan oleh paper yang lain. Ada juga yang meminta DOI-nya harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Terus kemudian ya, DOI yang seperti ini kemarin saya tunjukkan. Nah, kemudian yang kedua adalah makalah seminar international proceeding, karena dia tidak di dalam jurnal, tetapi dia di pasti mana. Jadi cara nulisnya ini adalah, misalnya ini adalah nama si penulis, kemudian tahun, terus kemudian ini judul dari tulisannya, terus kemudian yang ini dibukukan, ternyata ini dimasukkan ke dalam buku, dan yang menjadi editor adalah ini. Yang menjadi editor adalah orang ini. Jadi ada tulisannya EDS. Berarti ini dibukukan dan dikoreksi dengan ada editornya gitu. Jadi editornya ini adalah orang yang hampir seperti author ya, tapi dia membantu ngatur semua judul-judul dan isinya untuk menjadi satu buku. Dan diterbitkan di tahun 2009. Tetapi konferensinya tahun 2008. Nah, di dalam proceeding tersebut, judulnya adalah From Failure to Understanding. Bisa jadi ini adalah judul seminar. Nah, kalau judul papernya yang ini, tapi ini judul seminarnya. Ini From Failure to Understanding. Nah, proceeding ini ya adalah judul seminar. Ini berarti ini judul seminarnya. Proceeding dari judul seminarnya The Fourth International Conference on Forensic Engineering. Berarti ini adalah judul proceeding. Kemudian dipresentasikan di London tahun 2008 di halaman ini, dan yang melakukan adalah ICE, International Civil Engineering, tapi tahun 2008. Nah, contoh yang lain, nggak ada contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah misalnya ini nama, terus kemudian ini adalah judul tulisannya. Nah, ini nggak ada, langsung judul seminar. The Fourth International Conference on Forensic Engineering, karena dia tidak dibukukan. Jadi ini adalah judul seminarnya dan harus ditampilkan seminarnya dilakukan di mana, kapan, dan di halaman berapa. Kalau ada halamannya, kadang-kadang nggak ada halamannya. Kemudian yang berikut adalah buku, tadi yang ditanyakan oleh Sinta. Nah, buku itu yang penting adalah siapa pengarangnya. Kalau memangnya pengarangnya banyak, ya berarti ditulis 2. Kalau pengarangnya ada 7, ya ditulis semuanya di dalam daftar pustaka, tetapi nanti yang nuliskan adalah Mendeley. Kamu tinggal ngecek. Kemudian ini adalah judul buku. Judul bukunya langsung, terus kemudian ini diterbitkan oleh McGraw-Hill atau oleh Springer. Apakah dia nggak ada edisinya ataukah ada edisinya, itu dituliskan. Terutama apakah kalian khusus membaca di chapter berapa, di chapter lain nggak berkaitan dengan tulisanmu tuh boleh. Ini dituliskan chapternya dan halamannya, ini ditambahkan, ini boleh. Seperti itu. Jadi kalau lebih spesifik lagi, kalau dia buku itu terdiri dari beberapa bab dan hanya bab 2 dan bab 3 yang berkaitan dengan apa yang kamu baca, itu yang kamu masukkan ke sini boleh dituliskan. Nah, kemudian laporan ilmiah dalam bentuk TA atau disertasi, yaitu berarti yang mengerjakan disertasinya siapa di sini ya. Yang mengerjakan disertasinya siapa?
Kalau ini adalah laporan ilmiah, kalau yang berikutnya adalah disertasi. Sama, jadi ini judulnya dimasukkan setelah nama pengarang, terus kemudian reportnya apakah dia dimasukkan sebagai report, apakah dia adalah TA atau tesis atau PhD dissertation, yang menerbitkan ini siapa gitu, apakah ITS, apakah UGM, apakah UI, itu dimasukkan universitasnya. Kemudian open access jurnal. Open access jurnal itu bisa langsung di-download online ya, bisa langsung di-download. Jadi ini bisa dimasukkan seperti itu dan kemudian urutannya sama persis seperti nomor 1. Urutannya sama persis seperti nomor 1. Kemudian webpage misalnya saya judul yang saya dapatkan berita itu adalah Monitoring Station of BPLS was burned. Ini adalah judul beritanya. Yang nulis beritanya tidak ada, itu adalah judul dari sebuah berita. Jadi tanggal berapa berita itu diterbitkan, tanggal berapa berita itu diterbitkan, itu dimasukkan karena ini adalah web page. Jadi tanggal berapa. Terus kemudian yang bertanggung jawab atas berita itu adalah siapa. Nah ini biasanya harus kalian atur di dalam Mendeley kalian supaya munculnya seperti ini. Jadi misalnya itu dalam bentuk HTTP atau seperti apa, kalian masukkan dulu, terus kalian PDF-kan, terus kemudian supaya nanti munculnya seperti ini. Jadi kalau enggak muncul seperti ini, kalian edit manual seperti yang diajarkan oleh Dendi tadi. Nah, di sini dituliskan online dokumen, harus dituliskan online dokumen dan URL-nya, link-nya harus dimasukkan. Link-nya harus dimasukkan, terus kemudian akses datanya tahun 2015. Walaupun itu sudah diberitakan tahun 2014, di situ harus dituliskan kamu aksesnya kapan. Gitu. Jadi kamu aksesnya kapan untuk memasukkan ke buku laporan TA-mu. Jadi bisa jadi waktu orang baca di tahun 2020 sudah nggak ada ini. Ya masuk akal karena kamu akses datanya 2015. Nah kamu nggak disalahkan karena bukan di tahun 2020 tapi kamu aksesnya tahun 2015 dan data itu waktu dicari di tahun 2018, 2019, 2020 udah nggak ada misalnya begitu. Tapi kan kamu sudah melakukan penulisan itu sebelum tahun di mana dia datanya dihilangkan. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaannya Sinta. Ada lagi pertanyaan nggak?